Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas. Perkenalkan, saya Fatin Kotunada, NIM 4201418008. Mengapa perlu mengetahui mengenai validitas dan reliabilitas? Karena baik tidaknya suatu instrumen penelitian ditentukan oleh validitas dan reliabilitasnya. Validitas instrumen mempermasalahkan sejauh mana pengukuran tepat dalam mengukur apa yang hendak diukur, sedangkan reliabilitas mempermasalahkan sejauh mana suatu pengukuran dapat dipercaya karena keajikannya. Menurut Aswar, menyatakan bahwa validitas berasal dari kata validity yang punya arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur tes dalam melakukan fungsi ukurnya. Sedangkan reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil pengukuran yang relatif sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Yang pertama adalah validitas. Validitas instrumen dapat diberikan dengan beberapa bukti. Nah, bukti-bukti tersebut adalah pertama validitas konten, memberikan bukti pada elemen-elemen yang ada pada alat ukur yang diproses dengan analisis rasional. Validitas konten ini dinilai oleh ahli. Beberapa contoh elemen yang dinilai dalam validitas konten adalah definisi operasional variabel, representasi soal sesuai variabel yang akan diteliti, jumlah soal, format jawaban, skala pada instrumen, penskoran, petunjuk pengisian instrumen, waktu pengerjaan, populasi sampel, tata bahasa, dan tata letak penulisan. Yang kedua adalah validitas konstruk, fokus pada sejauh mana alat ukur menunjukkan hasil pengukurannya sesuai dengan definisinya. Jika definisi telah berlandaskan teori yang tepat dan pertanyaan atau pernyataan item soal telah sesuai, maka instrumen dinyatakan valid secara validitas konstruk. Yang ketiga adalah validitas kriteria, fokus pada membandingkan instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Ada dua jenis validitas kriteria, yang pertama adalah kriteria prediktif dan kriteria bersamaan. Perbedaan kedua uji validitas kriteria tersebut terletak pada waktu pengujian instrumen dengan kriterianya. Jika pengujian instrumen dan kriterianya dilakukan pada waktu yang berbeda, maka disebut validitas kriteria prediktif. Sedangkan jika pengujian instrumen dengan kriteria yang dilakukan pada waktu yang bersamaan, maka disebut dengan validitas kriteria bersamaan. Hasil dari uji instrumen dan kriterianya kemudian dihubungkan dengan uji korelasi. Berikut adalah rumusnya, di mana Rx merupakan koefisien korelasi. Nilai koefisien ini disebut sebagai koefisien validitas. Nilai koefisien validitas berkisar antara 1 hingga min 1. Nilai koefisien 1 mengidentifikasikan bahwa individu pada uji instrumen maupun uji kriteria memiliki hasil yang relatif sama, sedangkan nilai koefisien validitas bernilai 0 mengidentifikasikan bahwa tidak ada hubungan antara instrumen dengan kriterianya. Semakin tinggi nilai koefisien validitas suatu instrumen, maka semakin baik instrumen tersebut. Yang kedua adalah reliabilitas. Reliabilitas instrumen dapat diuji dengan beberapa uji reliabilitas. Pertama, tes retest. Pengujian reliabilitas dengan uji ini dilakukan dengan cara mencobakan satu jenis instrumen beberapa kali pada subjek responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan percobaan selanjutnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Korelasi antara uji pertama dan uji yang selanjutnya diuji dengan korelasi produk momen untuk mencari koefisien korelasinya. Berikut adalah rumus korelasi produk momen yang digunakan. Signifikansi koefisien korelasi dapat ditentukan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan membandingkan koefisien korelasi dengan tabel R produk momen. Dikatakan signifikan jika nilai R hitung lebih besar saat dibandingkan dengan R tabel pada tabel R produk momen. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan uji T. Berikut adalah rumus uji T. Setelah nilai uji T diperoleh, maka dibandingkan dengan harga T tabel. Nilai T tabel biasanya adalah 0,01 atau 0,05. Signifikansi korelasi antara dua instrumen tersebut termasuk signifikan apabila T hitung lebih dari T tabel. Kemudian yang kedua adalah ekuivalen. Pengujian reliabilitas dengan uji ekuivalen ini dilakukan dengan cara mencobakan satu instrumen yang berbeda tetapi ekuivalen. Percobaan dilakukan satu kali saja pada responden yang sama. Reliabilitas instrumen diukur dari koefisien korelasi antara percobaan instrumen satu dengan percobaan instrumen yang lainnya. Instrumen dinyatakan reliable jika koefisien korelasi positif dan signifikan. Pengujian koefisien korelasi dan signifikansinya dilakukan seperti pada uji tes retest menggunakan rumus korelasi produk momen dan diuji signifikansinya menggunakan R tabel atau uji T. Kemudian yang ketiga adalah internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan uji ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian. Pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua, yaitu Sperman-Brown. Pengujian reliabilitas dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar saja, misalnya pilihan ganda, mencocokkan, dan lainnya. Uji reliabilitas menggunakan teknik ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja pada subjek penelitian, kemudian hasil dibagi menjadi dua. Pembagian ini biasanya berdasarkan soal ganjil genap.
Kemudian koefisien reliabilitas dihitung menggunakan rumus yang dikenal dengan istilah Sperman-Brown. Berikut adalah rumusnya. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika nilai koefisien reliabilitas Sperman-Brown lebih dari 0,7. Yang kedua adalah KR20 dan KR21. Instrumen yang dapat diuji dengan menggunakan uji ini adalah instrumen dengan satu jawaban benar. Berikut adalah rumus KR20. Saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soal, maka untuk menguji reliabilitasnya menggunakan rumus KR21. Kemudian instrumen dikatakan reliabel apabila nilai koefisien reliabilitasnya lebih dari 0,7. Yang terakhir adalah alpha Cronbach. Pengujian reliabilitas menggunakan uji ini adalah untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu, misalnya esai, angket, atau kuesioner. Berikut adalah rumusnya. Instrumen dikatakan reliabel jika koefisien reliabilitas alpha Cronbach lebih dari 0,7 dan tidak boleh lebih dari 0,9. Berikut ada daftar pustaka yang saya gunakan dalam memperoleh informasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.